Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah Daulah dan semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai kajian kita malam hari dengan baca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak sekalian, kita lanjutkan kajian Sirah Nabawiyah. Kita masuk pada Ghazwatul Khaybar, perang Khaybar. Perang Khaybar ini adalah perang melawan Yahudi. Ya. Terjadi pada bulan Muharram tahun 7 Hijriah, di beberapa bulan setelah terjadi perjanjian Hudaybiyah. Maka perjanjian Hudaybiyah ini dimanfaatkan Rasul untuk kemudian beliau melakukan dakwah sekaligus juga melakukan invasi militer. Karena ketika itu dilakukan maka orang-orang Quraisy tidak bisa apa-apa karena sudah terikat dengan perjanjian gencatan senjata. Maka kaum muslimin Rasul lebih leluasa untuk melakukan dakwah dan invasi militer. Nah, sasaran yang pertama dalam invasi militer ini adalah Khaybar. Khaybar ini perkampungan Yahudi yang posisinya itu ada di wilayah sebelah utara Madinah, jadi berbatasan dengan negeri Syam, ya, negeri Syam. Makanya kenapa dinamakan Syam, kenapa dinamakan Yaman? Itu orang Arab yang ngasih nama. Kenapa dinamakan Syam? Itu asal katanya dari Shimal. Shimal itu artinya sebelah kiri. Ya, jadi arah ketika orang Arab berdiri ke arah terbitnya matahari, maka posisi negeri Syam itu adanya di sebelah kiri. Kan gitu kalau kita madam ke arah terbit matahari ya. Berarti kalau sebelah kiri itu utara. Ya, asal katanya dari itu, dari Shimal, artinya utara. Kemudian menjadi istilah Syam. Kemudian kenapa dinamakan Yaman? Ya, tadi karena Yaman posisinya di sebelah kanan. Asal katanya dari kanan gitu ya. Maka kemudian karena dia posisi sebelah selatan. Nah, jadi begitu istilah itu penamaan Syam. Nanti orang Romawi menamakan Syam bukan dengan Syam, beda lagi. Jadi penamaan Syam itu adalah orang Arab, ya, berdasarkan dari arah ketika orang-orang Arab menghadap ke arah matahari terbit seperti itu.
Nah, uh, Khaybar ini adalah wilayah yang sangat subur. Letaknya kurang lebih dari Madinah 160 km. Ya, 160 km. Jadi dia ditumbuhi banyak pohon kurma. Jadi hampir sama dengan Madinah. Ya. Nah, hasil kebunnya. Itu sejauh 60 km itu isinya kebun kurma semua. Kebun kurma. Itu Khaybar itu. Jadi itu salah satu komoditi unggulan, hasil bumi unggulan Khaybar yang ketika itu dihuni oleh orang-orang Yahudi. Dan kita harus tahu Yahudi ada di Khaybar itu sebagai imigran setelah mereka terusir dari Syam, ya, khususnya dari Syria, dari Palestina. Karena ketika di masa kekuasaan Kaisar Konstantin, bagaimana kemudian diteruskan dengan Kaisar sesudahnya, karena Kaisar pertama Romawi yang menganut agama Nasrani itu adalah Konstantin. Ya. Maka dia buat kebijakan, kemudian diteruskan oleh penerusnya, Kaisar sesudahnya, itu bahwasanya Romawi resmi beragama Nasrani. Maka ini membuat komunitas Yahudi di Syam itu kemudian terusir. Nah, terusir, dan diantaranya kemudian mereka berimigrasi ke Jazirah Arab. Nah, nanti ada sebaliknya, orang Yaman, Arab keturunan Yaman seperti Gosan, Lahem gitu ya. Justru mereka dari Yaman hijrah ke Syam. Lalu kenapa bisa diterima di Syam oleh Romawi? Karena ketika itu orang-orang Arab dari Yaman ini mau memeluk agama Nasrani. Sampai akhirnya mereka membuat kerajaan, namanya kerajaan Gosan dan lain sebagainya. Sehingga terkenal kerajaan-kerajaan ini adalah kerajaan Arab Nasrani seperti itu. Jadi kembali lagi, Yahudi adalah imigran dari Syam asalnya, kemudian mereka menyebar, ada yang ke Khaybar, kemudian juga ada yang ke Madinah. Nah, dua kota ini, dua daerah ini sama penghasil kurma. Sebagaimana keyakinan mereka berdasarkan kitab suci mereka, bahwasanya Nabi terakhir akan muncul dari daerah yang banyak ditumbuhi oleh pohon kurma seperti itu. Nah, kenapa Rasulullah perlu menyerang Yahudi Khaybar? Yang pertama adalah Khaybar ini tempat konspirasi, gitu. Ya, tempat konspirasi. Jadi bagaimana rencana-rencana jahat yang ditujukan kepada kaum muslimin di Madinah itu pusatnya di Khaybar. Termasuk ketika terjadi perang Ahzab, perang Khandaq, ya, itu adalah karena orang-orang Yahudi di Khaybar. Jadi mereka yang terusir dari Madinah, Bani Qaniqah, Bani Nadir, itu semua mengungsi ke Khaybar. Ke Khaybar. Maka mereka ngumpul, bikin konspirasi. Maka terjadilah kemudian yang disebut dengan perang Ahzab. Itu karena provokasi Yahudi. Orang Yahudi ngumpul di Khaybar, kemudian bikin rencana bagaimana memprovokasi bangsa Arab agar menyerang Madinah. Maka terkumpullah bangsa Arab ketika itu sampai 10.000 pasukan mengepung Madinah seperti itu. Nah, kemudian juga di sini pusat militer. Yahudi itu punya kurang lebih 10.000 tentara khusus di Khaybar ini. Nah, dengan berbagai macam senjata yang mereka miliki. Dan yang ketiga adalah sumber permusuhan dan pemicu peperangan. Jadi artinya bukan tanpa alasan kenapa Rasulullah harus merebut Khaybar. Tapi yang lebih menarik adalah penaklukan Khaybar ini, perang Khaybar ini janji dari Allah. Janji dari Allah. Allah janji. Jadi setelah perjanjian Hudaybiyah, kaum muslimin pulang dengan penuh kekecewaan karena gagal masuk ke dalam kota Mekah untuk beribadah. Ya. Mereka hanya bisa mendapatkan hasil perjanjian yang menurut zahir mereka itu kalah gitu. Maka kemudian Allah menurunkan ayat-ayatnya dalam surat Al-Fat. Salah satunya firman Allah di ayat ke-20. Ya. Mana Allah berfirman di ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. Apa kata Allah dan ini? Allah menjanjikan kepada kalian wahai kaum muslimin, nanti kaum musliminnya secara khusus yang ikut dalam perjanjian Hudaybiyah. Masih ingat berapa orang, Bapak? Masih ingat berapa orang yang ikut perjanjian Hudaybiyah? Wallahu a'lam bishawab, Ustaz. Ya. 1.400. Ya. Ada riwayat lain 1.500. Jadi antara 1.400 sampai 1.500. Jadi secara khusus begitu. Jadi Allah janjikan kepada kalian maghanimah katsirah. Ghanimah yang banyak. Harta rampasan perang yang banyak. Jadi memang banyak nanti dapat dari perang Khaybar. Khaybar yang luas begitu dengan berbagai bentengnya, dengan senjatanya semua itu menjadi milik kaum muslimin. Dengan kebun-kebunnya semua jadi milik kaum muslimin. Nah, sebelum itu terjadi, Allah sudah turunkan ayat. Allah menjanjikan pada kalian ghanimah yang banyak. Maka para mufassir mengatakan ketika mereka menafsirkan ayat ini, mereka mengatakan yang dimaksud adalah Khaybar. Kapan waktunya dapat ghanimah yang banyak ini? Yaitu yang paling dekat adalah perang Khaybar. Ya, beberapa bulan setelah terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Dan itu dikuatkan dalam kalimat berikutnya di ayat ini. Fa'ajjala lakum hadhi. Dan Allah percepat ya ghanimah itu buat kalian. Ya, maka dalam catatan sejarah sirah ketika kita berbicara tentang sirah nabawiyah, maka peristiwa yang paling dekat, perang yang paling dekat dari perjanjian Hudaybiyah adalah perang Khaybar. Ya, jadi maka para ulama bersepakat ya yang dimaksud dalam ayat ini ghanimah yang banyak adalah perang Khaybar. Jadi perangnya belum terjadi, tapi Allah sudah janjikan menang dapat ghanimah yang banyak. Nah, ini modal paling utama kaum muslimin ketika itu. Mengapa mereka begitu yakin bisa menang? Karena yang janji itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka fa'idyan nasi angkum, dan juga Allah menahan tangan orang-orang untuk mencelakai kalian. Ya, maksudnya adalah rencana orang-orang kafir Quraisy sebelum perjanjian Hudaybiyah untuk mencelakai kaum muslimin. Allah tahan sehingga tidak terjadi benturan pada perjanjian Hudaybiyah. Walaupun sebenarnya kaum muslimin siap banget kalau mau perang gitu. Kalau pengennya perang di perjanjian Hudaybiyah itu, tapi Allah justru tidak menghendaki itu. Allah tidak menghendaki terjadi peperangan dalam perjanjian Hudaybiyah. Begitu juga Rasulullah. Kenapa Rasulullah mau menerima poin-poin perjanjian Hudaybiyah? Karena Rasulullah lebih memilih jalan damai. Gak mau. Makanya ini pesan buat siapapun yang mengatakan Islam itu disebarkan dengan kekerasan, dengan peperangan, maka belajar melalui perjanjian Hudaybiyah. Para sahabat itu pengennya perang. Karena apa? Udahlah kepalang tanggung udah mau sampai depan kota Mekah disuruh pulang. Maka perang aja. Tapi Rasul kan, ya, kita pakai jalan damai. Justru di jalan damai itulah kemenangan sesungguhnya gitu. Nah itu. Walitakuna ayah, dan Allah jadikan ini sebagai tanda kekuasaan. Ya. Jadi kemenangan di Khaybar, dapat ghanimah itu sebagai tanda kekuasaan Allah buat orang-orang yang beriman. Wa yahdiyakum siratan mustaqim, dan Allah memberi petunjuk kepada kalian kepada jalan yang lurus. Jadi ini poin penting dalam perang Khaybar ini. Sesungguhnya kemenangan itu sudah dijanjikan. Ya, beberapa bulan sebelum itu sudah dijanjikan bahwasanya kaum muslimin bakal menang dan dapat ghanimah yang banyak. Maka Rasulullah berangkat bersama dengan tadi ya alumni perjanjian Hudaybiyah, kurang lebih 1.400 ya.
Nggak boleh ada yang ikut selain yang ikut dalam perjanjian Hudaybiyah. Jadi seolah-olah gini, kalau bahasa dunianya, Ghanimah di Khaybar itu upah bagi kesabaran para sahabat yang ikut dalam perjanjian Hudaybiyah. Jadi Allah kasih upah nih, upahnya nanti di Khaybar. Karena mereka sudah sabar, nggak perang gitu. Padahal udah pengen banget masuk kota Mekah. Maka kata Allah sabar, nanti dikasih yang lebih baik gitu. Dan nanti Allah kasih di perang Khaybar ini ghanimah ya banyak buat 1.400 ini. Dan bukti banyaknya apa? Karena nanti buktinya orang-orang muhajirin akan mengembalikan seluruh tanah yang selama ini dipinjamkan oleh orang Ansor, dibalikin. Karena mereka dapat ghanimah yang banyak. Gitu. Bahkan kemudian mereka punya investasi kebun kurma di Khaybar. Nah, jadi orang munafik sebenarnya mau ikut. Apalagi tadi Nabi sudah mendapatkan wahyu bahwasanya bakal menang. Maka mereka pengen ikut. Tapi kata Nabi, nggak boleh. Yang boleh ikut yang 1.400. Jadi pasukan kaum muslimin 1.400. Nanti Yahudi berapa? 10.000. Ya, 10.000 jumlah pasukan Yahudi. Kaum muslimin cuma 1.400. Apakah Rasulullah nggak tahu kalau jumlah Yahudi segitu? Tahu. Tahu. Apalagi yang mau didatangin markasnya langsung, bukan perang di luar mereka, tapi langsung ke markas gitu. Maka Rasul tahu berapa kekuatan Yahudi gitu. Tapi Rasul tetap tidak mau menambah jumlah pasukan. Cukup 1.400 itu saja. Walaupun banyak yang mau ikut, ditolak. Karena tadi salah satu intinya berbekal keyakinan janji kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Rasulullah mengangkat sahabat Siba bin Usqutah Al-Ghifari sebagai pengganti beliau di Madinah. Maka nanti di tahun ini, di peristiwa ini juga Abu Hurairah datang ke Madinah. Sampai di Madinah tidak bertemu dengan Rasulullah. Karena Rasulullah berangkat ke perang Khaybar. Dan ketika itu saat dia ikut sholat subuh, yang menjadi imam di Masjid Nabawi adalah sahabat Siba ini. Ya, jadi otomatis yang gantiin Rasul sebagai pemimpin saat Rasul keluar, maka dia juga harus jadi imam. Jadi imam sholat. Maka Abu Hurairah mengatakan, ketika aku tiba dan melaksanakan sholat berjamaah, ketika itu yang menjadi imam adalah sahabat Siba bin Usqutah Al-Ghifari. Dia Abu Hurairah masuk Islam di tahun 7 Hijriah. Ya, jadi sangat singkat keberadaan atau kebersamaan Abu Hurairah dengan Rasulullah. Karena nanti di tahun 11 Rasulullah meninggal dunia. Jadi hanya sekitar 3-4 tahun kebersamaannya dengan Rasulullah. Tapi kita tahu bagaimana jumlah hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah kurang lebih 5.200 hadis. Ya. Karena juga Abu Hurairah tidak semuanya dapat hadis itu dari Nabi, tapi juga beliau dengar dari sahabat. Ya, sahabat cerita, saya dengar Nabi bersabda demikian, maka itu menjadi tambahan jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah berangkat ketika itu, kemudian ternyata Yahudi itu sudah tahu, sudah dapat informasi bahwasanya kaum muslimin mau menyerang Khaybar. Maka ketika itu mereka pun memutuskan, udah kita nggak usah keluar, kita hadapi saja di Khaybar saja. Dan Yahudi itu yakin nggak bakal bentengnya itu bisa ditembus. Jadi bentengnya nanti ada 8 benteng yang ditaklukkan oleh kaum muslimin. Nah, ini kondisi di Khaybar. Salah satunya ya, sekarang ini masih ada gitu. Jadi tinggi sekali. Jadi ada benteng yang tinggi, nggak bisa dilewati dengan menunggangi kuda, dengan jalan kaki gitu. Ya, ada 8 benteng. Nah, kurang lebih kondisinya di dalam begitu. Ya. Nah, jadi benteng 1 ditaklukin,
Mereka lari ke benteng kedua. Benteng kedua ditaklukin, lari ke benteng ketiga. Gitu. Ada 8 benteng. Itu 8 benteng itu yang besar-besar, belum yang benteng-benteng kecil. Jadi itulah perkampungan Yahudi, ciri khasnya. Pasti ada benteng. Karena mereka takut luar biasa. Merasa musuhnya banyak. Musuhnya banyak. Sampai sekarang pun begitu. Benteng lagi, berlapis-lapis gitu. Nah, begitu orang Yahudi. Jadi zaman boleh berubah, senjata boleh semakin canggih yang dimiliki orang Yahudi, tapi mentalnya nggak berubah. Apa itu mentalnya? Pengecut. Ya, dari dulu sama Yahudi itu pengecut. Sampai nanti di akhir zaman pun begitu. Ketika kaum muslimin perang lawan bangsa Romawi, ya, dalam hadis itu disebutkan Yahudi itu diam aja. Ya, maka karena diamnya Yahudi muncullah Dajjal. Dajjal itu dipicu keluarnya itu dengan kemarahan. Dan kemarahan itu berasal dari diamnya orang Yahudi saat terjadi peperangan besar antara kaum muslimin dengan bangsa Romawi. Nah, balik lagi tadi. Jadi akhirnya Yahudi memutuskan kita bertahan di sini. Betapa mereka yakin nggak bakal ditembus deh, benteng nggak bakal bisa gitu. Tapi mereka nggak tahu kapan kedatangan kaum muslimin. Udah kita tunggu aja pokoknya. Nah, seperti itu. Nah, sementara kaum muslimin berangkat mengambil inisiatif menyerang. Kita serang. Nah, ketika itu ternyata Yahudi sudah punya pasukan khusus 10.000, tapi mereka nggak pede dengan jumlah pasukannya itu. Sehingga apa? Mereka melobi suku-suku Arab. Ya, di antara suku Muro, suku Gotopan, agar memperkuat pasukan mereka dalam menghadapi kaum muslimin. Mereka datangi suku pertama suku Muro, ya, kepala sukunya Auf bin Haris, minta bantuan. Kata Auf, saya nggak ikut campur, saya nggak mau. Kalau urusan sama Muhammad saya nggak mau. Kata Auf bin Haris. Nah, kemudian suku Gotopan, ya, kepala sukunya namanya Uyainah bin Hisn. Nah, ini dia perut aja yang dipikirin gitu. Makanya ketika diminta bantuan, dikasih imbalan, kami kasih ya hasil panen Khaybar buat kalian. Maka akhirnya Uyainah ini bersedia untuk membantu orang-orang Yahudi. Ya. Ketika di perang Ahzab pun Uyainah ini sukunya, suku Gotopan, ikut andil untuk menyerang kaum muslimin. Ternyata itu diambil pelajaran oleh mereka. Maka ketika tahu Uyainah suku Gotopan ini, ya, kepala sukunya mau membantu Yahudi, Auf bin Haris ini, ya, kepala suku Murrah, datang menemui Uyainah. Jangan kamu bantu Yahudi. Kali ini jangan. Kenapa emang? Jangan. Karena saya dengar sendiri dari orang Yahudi sendiri gitu, bahwasanya akan terjadi pembantaian kedua buat orang-orang Yahudi dari kaum muslimin. Pembantaian yang pertama di Madinah saat Yahudi Bani Quraizo ada 700 yang dieksekusi mati sama Rasul. Nah, nanti yang kedua ini di Khaybar. Ini dari orang Yahudi sendiri. Jadi orang Yahudi sudah tahu bahwasanya mereka kan kalah gitu. Ya, tapi karena kesombongan mereka tetap bertahan gitu. Dan itu disampaikan oleh mereka kepada kepala suku Murrah gitu. Maka itulah alasannya kenapa kepala suku Murrah nggak mau saat diminta bantuan untuk membantu Yahudi. Tapi Uyainah tertarik dengan imbalannya sehingga dia nggak peduli. Ya. Bahkan ketika bertemu dengan Rasulullah, jadi sempat bertemu Uyainah ini kepala suku Gotopan. Ya, kata Rasul, Uyainah, adalah pulang, jangan ikut-ikutan. Kali ini kamu jangan ikut-ikutan. Kalau kamu pulang, bawa tuh pasukan kamu. Jadi dia Uyainah itu mempersiapkan pasukan 5.000 pasukan. Jadi kalau jadi Gotopan 5.000, Yahudi 10.000, 15.000. Ya, lawan 1.400. 1 berbanding 10 kan gitu. Kurang lebih. Maka kata Rasulullah, Uyainah, kamu pulang, bawa pasukanmu. Nggak usah ikut-ikutan. Ini urusan aku dengan Yahudi. Ya.
Sebagai imbalannya, kalau kamu bawa pasukan pulang sana, kamu saya kasih, kata Nabi, saya kasih 1 tahun panen Khaybar buat kamu. Jadi imbalan. Karena Rasulullah tahu, walaupun Uyainah alasannya apa? Oh, Yahudi itu partner kami, sohib kami, makanya wajar kalau mereka minta bantuan, kami bantu. Padahal bukan itu, makanya Nabi tahu bukan itu, tapi karena dia mendapatkan imbalan. Maka kata Nabi, udah kamu bawa pulang pasukanmu, ya. Nanti setelah kami mengalahkan Khaybar, 1 tahun panen di Khaybar buat kamu. Ya. Tapi Uyainah menolak. Maka dia tetap kirim pasukan, pertama 1.000 pasukan sudah berada di benteng Yahudi. Kemudian dia tambah lagi dengan dipimpin langsung 4.000 gitu. Sampai akhirnya begitu sudah hampir dekat dengan Khaybar, ketemu lagi dengan Nabi. Ya, Nabi melihat Uyainah udah pulang. Nah, tadi tawarannya pertama gede, 1 tahun panen Khaybar buat kamu. Nah, kalau sekarang Nabi turunin, ya, karena sudah semakin dekat Khaybar. Jadi tawarannya diturunin, udah kamu pulang, nanti setengah dari panen Khaybar buat kamu. Gitu. Lagi-lagi Uyainah tidak mau, tetap dia bersikeras untuk membantu orang Yahudi. Sampai kemudian sahabat Sa'ad bin Ubadah dari Ansor mengatakan, Uyainah, terima tawaran ini, terima. Nanti kamu nyesel kalau kamu nggak terima. Kalau kami betul-betul menaklukkan Khaybar, kamu nggak dapat apa-apa. Kata Sa'ad bin Ubadah. Tapi kemudian kata Uyainah, enggak, saya tetap mau bantu Yahudi. Ya, mungkin bayarannya gede gitu ya. Padahal Rasulullah nawarinnya udah gede banget. 1 tahun panennya buat mereka. Udah ya, kurma dan belum yang lainnya gitu. Tapi dasar orang bodoh begini. Ya. Makanya Nabi mengatakan tentang Uyainah itu, ini pemimpin bodoh yang ditaati. Ini pemimpin bodoh yang ditaati. Jadi ada tuh dari zaman Nabi, pemimpin bodoh tapi ditaati. Pemimpin bodoh tapi disanjung-sanjung banyak kan. Nah, itu mirip kayak begitu. Jadi makanya kalau kita belajar sirah tuh ketemu realitasnya gitu ya. Tadi sudah bilang ada tipe pemimpin kayak begitu, bodoh tapi diikuti seperti itu, bodoh tapi ditaati seperti itu. Maka kemudian teruslah berjalan Nabi SAW. Nah, ketika itu Nabi bikin strategi begini. Tadi kan kalau dari Madinah itu di sebelah selatan Khaybar. Ya tinggal ke utara saja sampai di Khaybar. Tapi Nabi nggak mau. Nabi nggak mau langsung dari Madinah masuk dari pintu itu. Ya, dari pintu selatannya nggak mau. Tapi Nabi pengen masuk dari pintu utara. Apa maksudnya? Biar ketika mereka terdesak, orang Yahudi nggak bisa lari ke Syam. Karena kalau dari selatan, ya begitu terdesak, mereka lari ke Syam. Maka Nabi pengen nyerangnya dari arah utara, biar nggak bisa lari ke arah Syam. Mereka nggak bisa kemana-mana. Gitu. Maka ini perlu penunjuk jalan. Maka Nabi kemudian menunjuk 2 orang penunjuk jalan. Mana jalan yang paling cepat ya bisa masuk ya menyerang orang-orang yang di Khaybar dari pintu utara gitu. Jangan dari pintu selatan. Maka kita bisa bayangkan tuh. Kan kalau dari langsung ke utara langsung saja loh bahasanya gitu. Lurus saja. Nah, ini Nabi harus muter. Gitu. Muter jalannya. Nah, itu strateginya biar orang Yahudi nggak bisa lari ke Syam. Maka ditunjuklah 2 penunjuk jalan sampai kemudian sampai mereka di persimpangan. Jadi ada 4 jalan, ada 4 jalan tuh. Wah, lalu Nabi nanya 4 jalan itu mana ya? Nabi mau mutusin kita mau lewat mana, tapi Nabi nanya dulu gitu, 4 jalan ini namanya apa? Ini namanya Huzn katanya. Kata Nabi, oh kalau gitu kita nggak lewat sini. Kenapa? Karena namanya artinya buruk, kayak enak. Huzn itu artinya sedih gitu.
Terus kalau yang ini kata Nabi, ini namanya syas, jalan syas. Kata Nabi, oh kita nggak lewat sini, karena artinya buruk juga, artinya kacau. Nah yang ini apa? Kata Nabi, ini namanya hatib. Oh kita nggak lewat sini, kata Nabi. Karena artinya apa? Hatib sial. Maka yang keempat, ini namanya apa? Ini namanya marhab. Kalau begitu kita lewat sini. Artinya marhab itu selamat, selamat datang. Seolah selamat datang kemenangan gitu. Jadi artinya ini pelajaran penting buat kita, dan saya pernah sampaikan juga gitu bahwasanya walaupun nama ya sekedar nama gitu, tapi bagaimana kita menghindari nama-nama buruk yang maknanya buruk. Ini dibuktikan oleh Nabi, dari 4 jalan hanya 1 yang maknanya mendingan dibanding tiga jalan yang lain. Jadi huzn, kesedihan. Sebenarnya kan hubungannya apa sih gitu? Ya udah jalannya jalan aja gitu kan, seperti itu. Tapi Nabi ingin mengajarkan bagaimana tidak ada keburukan sekalipun, tidak sedikit pun pada diri seorang muslim dalam dia melakukan tindakan seperti itu. Termasuk dari sisi nama gitu. Jadi termasuk zaman sekarang bagaimana pengen viral kemudian namanya dirubah ya, namanya yang artinya buruk seperti itu. Termasuk dalam hal usaha gitu ya, usaha biar viral kasih nama yang heboh gitu ya, ayam geprek iblis gitu misalnya, ya bakso setan gitu ya, nah, misalnya gitu, dan lain sebagainya. Pokoknya namanya maknanya buruk. Maksudnya biar viral sah, biar orang kenal, enggak. Itu dihindari. Jangan pakai. Ya, tinggalkan. Kalau cuma mau itu doang, jangan. Ini Nabi mengajarkan kita. Jangan sampai ada makna buruk dalam setiap tindakan yang kita ambil. Karena bisa jadi itu menjadi doa. Ketika kita ucapkan berulang-ulang, bakso setan, bakso setan, bakso setan itu. Jadinya setan dan lakuannya gitu ya. Seblak iblis gitu dan lain sebagainya. Nah, dan ya, jadi ada juga saya pernah nemu apa tuh, pokoknya ada sundel bolongnya gitu. Ada sundel bolongnya gitu. Nah, itu jangan jadi pakai. Ya, warung nasi sundel bolong, nah itu dihindari. Ini kita belajar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi nama ya, ngasih nama anak gitu ya. Jangan coba-coba ya dengan nama-nama yang buruk. Harus dengan nama yang isinya kebaikan, karena dia menjadi doa seperti itu. Maka kemudian tibalah Nabi ketika itu di Khaybar. Pas tibanya pagi hari, ba'da sholat subuh, dia sampai di situ. Nah, ketika itu saat Nabi tiba di dekat benteng Khaybar, itu orang-orang Yahudi yang Khaybar itu sudah mulai keluar dari Khaybar. Ngapain? Mau ke kebun-kebun mereka. Jadi mereka sudah siapkan alat-alat buat ke kebun. Gitu. Pokoknya yang terkait dengan alat kebun lah seperti itu. Nah, saat mereka baru keluar, mereka lihat, wah, pasukan Muhammad. Mereka nggak tahu sebelumnya kapan persis tibanya. Maka pagi itu saat mereka mau ke kebun, mereka melihat Nabi Muhammad dan pasukannya sudah tiba. Maka mereka balik lagi, nggak jadi ke kebun, masuk lagi ke benteng, perak lah, wah Muhammad tiba, Muhammad tiba. Kacau seperti itu ya. Nah, sementara tadi Uyainah itu yang asalnya sudah ditawarin nggak mau juga gitu, dia tetap bersikukuh karena dia merasa janji mungkin dari orang Yahudi lebih besar. Akhirnya apa? Saat orang-orang suku Gotopan itu sudah mau masuk dekat Khaybar, ya, masuk ke Khaybar, tiba-tiba mereka mendengar suara, jadi suara goib. Nah, ini salah satu bentuk pertolongan Allah kepada kaum muslimin di perang Khaybar. Jadi artinya benar-benar di perang Khaybar ini murni antara kaum muslimin dengan orang Yahudi. Nggak ada keterlibatan suku Arab.
Nah, caranya bagaimana Allah nolongnya? Pasukan Gotopan itu yang paling depan mendengar ada suara yang mengatakan, hei Gotopan, balik ke kampung kalian, karena sekarang istri-istri kalian, anak-anak kalian sedang diserang. Gitu. Jadi ada suara begitu, Pak. Suara goib. Nah, ini artinya dalam sejarah ada kayak begitu, bisa jadi. Ya, bagi yang itu sebagai sebuah pertolongan. Maka akhirnya apa? Mereka ketika itu ragu nih, pengen meneruskan membantu Yahudi. Mereka masih, bagaimana anak kami, istri kami, dan harta kami? Akhirnya mereka 5.000 orang itu pulang. Ya, 5.000 pasukan suku Gotopan pulang lagi ke kampung mereka. Ya, karena ada suara yang mengabarkan kampung mereka sedang diserang. Tapi begitu mereka sampai, kampungnya aman-aman aja. Kampungnya aman-aman aja. Jadi ini cara Allah menolong. Ya, jadi biar mungkin ceritanya lain. Kalau misalnya suku Gotopan jadi ikutkan begitu. Makanya Allah singkirin yang lain biar ngadepin orang Yahudi aja gitu. Nah, jadi ini kita harus tahu juga bahwasanya bisa saja hal-hal itu muncul, Pak. Hal-hal itu muncul. Nah, buktinya tadi bagaimana ada suara gaib ya, yang kemudian terdengar oleh pasukan musuh, ya, yang kemudian akhirnya mereka gagal untuk membantu orang Yahudi, ya, orang Yahudi. Akhirnya apa? Akhirnya Uyainah nggak dapat apa-apa. Ditawarin Nabi, nggak mau, ya. Akhirnya gagal bantu. Karena gagal bantu Yahudi, ya tidak dapat upah dari Yahudi. Nah, ini dia tadi ya, pemimpin bodoh yang ditaati gitu ya. Coba seandainya diterima, bayangkan 1 tahun hasil panen Khaybar dikasih buat mereka. Nabi, wah, luar biasa. Tapi mereka bodoh gitu, nolak. Akhirnya nggak dapat apa-apa. Nah, akhirnya Nabi ketika itu langsung mengepung benteng Khaybar gitu. Di bentengnya itu tadi sekatan ada 8. Ya, ada benteng Naim, ada benteng As-Sa'ab bin Mu'az, ada benteng Qol'ah Az-Zubair, ada benteng Ubay, ada benteng An-Nizar. Kemudian ada benteng Al-Qamus, kemudian ada benteng Al-Wati, ada benteng As-Sulali. Jadi ada 8 benteng ya, di 2 distrik ya, 2 wilayah. Satu wilayah terdiri 5 benteng, ini yang pertama yang nampak di layar. Nanti satu wilayah lagi ada 3 benteng. Maka kaum muslimin mengepung. Tadi saya sudah tampilkan bentuk bentengnya Yahudi ya. Makanya susah, Pak. Susah ditembus. Memang betul susah ditembus. 14 hari kaum muslimin ngepung, nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa apa? Nggak bisa masuk. 14 hari. Sehingga apa yang terjadi? Perbekalan semakin kurang, tipis. Ditambah lagi para sahabat itu jenuh. 14 hari nggak ngapa-ngapain gitu. Ngepung aja cuman di depan benteng. Begitu mau maju mereka diserang gitu. Sementara jumlah pasukan Yahudi lebih banyak kan itu. Ya, kaum muslimin cuma 1.400. Maka itu memunculkan kejenuhan, kebosanan di kalangan pasukan kaum muslimin. Maka di tengah kebosanan itu kemudian Rasulullah bersabda. Ya, di hari ke-15-nya Rasulullah bersabda. Kata Rasul, membangkitkan semangat para sahabat lagi. Udah bisa ya, Pak? Udah bisa? Belum? Kata Nabi apa? Lau sayanna ar-rayah ghadan. Besok saya akan berikan bendera ini, royah ini, ya, kata Nabi, kepada siapa? Rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullah huwa rasul. Kepada seorang laki-laki yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah serta Rasulnya mencintainya. Ini bilang begitu. Saya akan berikan ini. Yang melalui dia akan membuka benteng Yahudi, kemudian mendapatkan kemenangan.
Jadi Nabi perlu memecah kebosanan. Dan ini pelajaran penting buat kita, walaupun sudah dijamin, tapi bukan berarti mulus-mulus gitu. Kan dijamin bakal menang, dapat ghanimah, tapi nggak serta-merta begitu masuk, kemudian langsung berhadapan, kemudian gampang ditangkal. Enggak, 14 hari diem. Sampai bekal itu habis, ya. Oh habis ketika itu. Maka di tengah kebosanan itu Nabi ngomong gitu, saya akan berikan bendera ini kepada seorang laki-laki yang dia mencintai Allah dan Allah mencintai dia. Wah, para sahabat begitu dengar Nabi ngomong gitu semua pada munculin wajah gitu. Ya, kalau kita kan enggak, kalau ada tugas begini malah gitu ya, takut ditunjuk kan gitu, jangan saya gitu. Nah, rapat pembentukan panitia pada nunduk semua gitu. Jangan saya gitu. Nah kalau ini sahabat enggak, pada bukan saya nih yang dituju, bukan saya seperti itu. Bukan mereka ambisi jabatan, bukan ambisi dengan kedudukan. Yang menarik bagi mereka adalah satu, melalui dia maka dibuka kemenangan. Yang kedua ini yang lebih menarik lagi, cirinya dia dicintai Allah dan Rasulnya. Itu yang dipinginin sahabat, berharap mereka yang dituju. Ternyata Nabi nggak ada yang lirik sama Nabi. Jadi nggak ada yang lirik sama Nabi. Malah Nabi bilang, Aina Ali, mana Ali? Gitu. Mana Ali? Gitu. Yang ditanya malah Ali, mantunya, gitu ya. Gitu. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, wa yashtaki ainaihi. Dia sedang sakit mata. Jadi Ali nggak ada di sini ya Rasul. Dia sekarang lagi di tendanya, lagi sakit mata. Sakit matanya nggak biasa, benar-benar sakit matanya itu parah. Jadi menghalangi pandangan, bukan seperti biasa sakit mata kita ya. Sakit sekali dan kemudian menghalangi pandangan. Makanya Ali nggak ada ketika Nabi mengatakan gitu. Dia ada di tenda sedang merasakan sakitnya. Maka kata Nabi, fa'arsilu ilaihi, kirim orang ke Ali, panggil. Maka kemudian Ali datang. Didatangkan Ali di hadapan Nabi. Lalu kemudian, kenapa Ali? Sakit ya Rasul. Maka begitu Rasul lihat matanya gitu, memang sakit. Kemudian sama Rasul diludahin. Ya, diludahin. Ada yang diludahin langsung, ada yang diusap pakai ludah beliau. Diusap. Nah, itu. Kira-kira kalau kita mau gak gitu ya, kalau mau dokter gitu ya. Sama dokter tapi bukan apa ini, tapi belum tentu juga mau gitu ya. Ludah tetap diusap gitu ya. Nah ini nama sama Nabi. Nabi diusap matanya, kemudian seketika sembuh, seperti tidak sakit sebelumnya. Gitu. Maka kemudian kata Nabi, saya serahkan bendera ini kepada. Jadi ternyata laki-laki yang dimaksud adalah Ali bin Abi Thalib. Maka para sahabat semua pada kecewa. Kan saya gitu. Nah itu masalahnya gelarnya bagus nih gitu ya. Ya Bapak Ibu sekalian, kita sampai di sini sudah masuk sholat Isya. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mungkin habis Lebaran ya. Lebaran ya Pak. Ya karena minggu ketiga bulan depan sudah bulan puasa, sudah Ramadan insya Allah. Mungkin kita akan ketemu lagi di ibadah Idul Fitri insya Allah. Ya, semua sehat walafiat, panjang umur semuanya, gitu ya, dan istiqomah bisa hadir dalam kajian-kajian ilmu. Demikian, dikurangnya saya mohon maaf. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.